Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, hadir pada kesempatan pagi hari ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dan seluruh anggota, Kasdam 3 Siliwangi, Wakapolda Jabar, Wakajati Jabar, dan sahabat saya hadir juga, dan Kodiklat TNI. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala perangkat organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, pimpinan instansi vertikal yang saya hormati, yang memberikan supporting pada saya, Kaseto, pemerhati dan pelaku pendidikan anak-anak. Dan yang paling berbahagia hari ini adalah orang tua. Dari 273 anak-anak Jawa Barat yang terjaring di seluruh provinsi Jawa Barat dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai keadaan, hari ini sudah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, memiliki visi dan memiliki harapan. Bahkan menurut saya jauh lebih baik dibanding yang tidak mengikuti pendidikan di Dodik, Lembang, Rindam 3 Siliwangi. Saya ucapkan terima kasih buat komandan, wakil komandan, dan para pelatihnya. Yang pertama, hari ini kita bersama-sama memperingati upacara kebangkitan nasional. Saat masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara disadarkan dari ketertutupan telinganya, dari ketertutupan matanya, dari ketertutupan hatinya, dari kebutaan matanya, dari ketulian telinganya, dari kebisuan lidahnya, dan dari ketutupan hatinya, di mana saat itu kita masuk pada sebuah fase kita ternina bobokkan oleh imperialisme kolonialisme yang menghamparkan lapangan pekerjaan, yang menghamparkan perkebunan, yang menghamparkan areal persawahan, yang menghamparkan areal-areal irigasi, yang menghamparkan areal bendungan. Tetapi mereka mengisi gedung sate ini, mereka mengisi gedung-gedung indah dan mewah di seluruh Nusantara. Tetapi gedung-gedung itu hanya memiliki hak mereka untuk melakukan pengelolaan keuangan, untuk melakukan pengelolaan kekuasaan, di mana seluruh hasil kekayaannya dinikmati oleh mereka dan dikirimkan ke negerinya. Dan kemudian rakyat Indonesia hanya menjadi kuli dengan gaji yang terbatas, dan beberapa orang Indonesia yang tunduk menjadi kaki tangannya, menikmati sebagian kekuasaannya, bahkan menikmati uang-uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pekerja Indonesia yang lapar, yang hitam kelam terbakar, yang disebutnya sebagai rodi. Mereka mengambil hak-hak mereka dan dinikmati oleh mereka yang hari itu berkongsi dengan kolonialisme. Maka kesadaran itu tumbuh, lahirlah gerakan Budi Utomo, lahirlah gerakan Sumpah Pemuda, dan seluruh gerakan itu dimulai dengan sebuah kesadaran dan hilangnya rasa takut pada dirinya bahwa kita adalah pemilik hak dari negeri ini. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita, kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu,
Ketika sudut-sudut kota anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditenggaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Perilaku ekonomi menyebabkan anak-anak kita kehilangan ibunya karena pergi ke luar negeri. Perilaku ekonomi mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya karena mereka mencari rejeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayanginya. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer, bukan militerisasi. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya?
Kalau anak-anak dibangunkan, kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar dan saat belajar duduknya bersikap memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam, dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk barak, disuruh masuk ruang tidur, dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4. Jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan, justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia. Untuk itu apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya. Itu penting. Tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkrama. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia di setiap kampung, jangan dihabiskan untuk bangunan. Karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan. Karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan. Karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sebulan sekali harus dimatikan. Agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang. Bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya. Yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2, dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Maka falsafah pendidikan asasi dalam kaidah Sunda disebutnya kalimatnya begini. Kawung mabur sarulukna sama kelengiten pandana. Ciamis tinggal paitna ciherang tinggal kiruhna. Resi lengiten ajina pandita ilang komara. Kaduruku hawa nafsuna. Bangkong di kongkorong kujang kacai mawacameti. Saya hanya falsafah ini. Apa itu bangkong di kongkorong kujang? Kujang adalah senjata. Bagi orang Sunda adalah sebuah kehormatan diri. Kujang. Tetapi kujang tidak bisa dikongkorongkan pada bangkong. Kalau bangkong dikongkorongkan oleh kujang, bangkong itu anak-anak di bawah umur. Kalau dia dikongkorongkan oleh kujang
Kujang itu tak bermakna dan bangkong itu mati tak mampu membawa kujang. Kacai mawaca meti, apa itu artinya? Orang pergi ke air untuk mensucikan diri, maka dia harus membebaskan diri dari berbagai apapun kepentingan. Dia ingin pasrah, dia ingin sumera, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampaian. Sariring dering dumadi sarengkak saparipola, la haula wala quwata illa billah. Maka dia tidak boleh membawa hawa nafsu. Ketika kita ingin memasuki abad ritual dan spiritualitas, maka tidak boleh ada kebencian, tidak boleh membawa senjata apapun, tidak boleh, maka kita berserah. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian. Bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Tidak ada anak nakal. Tapi orang Sunda itu menyebutnya budak bangor. Budak bangor itu beda dengan nakal. Kenapa? Itu masa mereka menginjaki masa remaja menuju masa dewasa. Maka di hari kebangkitan nasional ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekolah yang hari ini berjalan, ada pendidikan karakter, ada bela negara. Saya akan meresmikan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa. Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa nanti akan dipusatkan di Dodik, Lembang. Dan kalau ada lembaga pendidikan lainnya, kami juga akan menjadi kerjasama. Mereka yang bersekolah di situ bukan anak-anak yang tawuran, bukan anak-anak yang minum, bukan anak-anak korban dari ML, tetapi juga nanti anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan pikiran yang tinggi. Dan seizin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tahun ini kami akan memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan engineering. Tetapi mereka harus mengikuti sekolah kebangsaan selama 1 bulan. Agar uang yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat melahirkan nasionalisme-nasionalisme baru yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada 2. Saya tidak menyebut doa. Rintihan hati, bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media televisi dan media digital, yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik, Lembang, Rindam 3, Siliwangi. Waktunya tidak lama, hanya 18 hari, tapi bisa dibentuk. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software, dan hardware.
Tetapi pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit Pancawaluya. Itulah pentingnya hati. Itulah pentingnya rasa. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik nanti, di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusan nanti. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Teu hayang teuing aing. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry. Kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada Brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Tepuk tangan kalian semuanya, semangat! 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 Oke, yang terakhir ini buat Biro Umum. Ini harus dirubah, Pak. Pertama, ini tiang bendera menghalangi gedung sate. Benderanya nanti harus digeser ke sebelah sana. Dan nanti kalau upacara tidak menghadap ke sana, tapi dari sini menghadap ke sana. Agar panorama itunya tetap terlihat. Dan kalau di sana maka kebisingan kendaraan tidak akan terlalu mendominasi. Ini Feng Shui cara menata bangunan. Jadi saya dari tadi mandang gedung sate nggak bisa karena terpotong oleh tiang bendera. Dan nanti bagian protokoler itu masang podium nggak lurus ke tiangnya, agak mencong-mencong dikit. Maklum Pemda masih
masih belum pakai rasa, masih pakai DPA. Yang penting di DPA-nya juga tidak melanggar. Nah ini saya ini orang estetik, dan di Pemda ini tidak pernah ada rapat untuk merumuskan ini. Cukup WA, Pak Sekda, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, besok kita lakukan ini, anak-anak bajunya ini. Dan saya terima kasih buat PLT Dinas Pendidikan yang stresnya banyak, suaranya sampai hilang, saking takut. Luar biasa. Berdiri dong Kepala Dinas Pendidikan PLT. Di depan kamu pindah. Suaranya hilang. Pernah saya marahin malam-malam, kamu belum tahu cara kerja saya. Karena sekarang sudah tahu ternyata Sang Kuryang tuh hidup di sini. Ya, Pak. Silakan duduk depan, Pak. Di depan, Pak, duduk. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sekda yang selalu ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Kalau belum meluntur-luntur dikit wajar, karena dia memang penakut sama istrinya jadi kurang lentur. Kalau saya kan sudah sangat lentur hidupnya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Kesbangpol, ini yang supporting sangat baik. Ini mantan, pindah Pak ke depan Pak. Ini jajaran protokoler, dan saya ucapkan terima kasih pada Pangdam 3 Siliwangi yang support full. Terima kasih. Kemudian Pangkostrat yang di Purwakarta juga melaksanakan dan berbagai divisi. Kemudian Komandan Dodik Rindam. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, badannya terima kasih. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Saya ini urusan rasa, Bu. Orang tuanya itu jangan hanya bertepuk tangan. Mohon maaf. Ada terpanggil dalam jiwanya. Anak-anak saya kok bisa hebat begini ya? Dari rumah itu bawa bakakan. Mohon maaf. Ini cermin manusia-manusia Sunda yang punya welas asih. Yang punya timbal balik. Anak saya dididik. Bukan saya minta bakakak, bukan. Bukan saya minta opak, tumpeng, bukan. Penuh dengan welas asih, dengan cinta. Mudah-mudahan bakakak yang dibuat menjadi jalan bagi si Ujang menjadi orang hebat. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak-anak hebat? Karena cinta rasa, bukan gratifikasi. Dia kenaikan kelas tidak bawa uang, dia bawa tumpeng buat gurunya. Dia bawa bakakak buat gurunya, karena gurunya telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu cinta, itu rasa, bukan gratifikasi. Kami berbuat baik pada orang tuanya, tapi orang tuanya juga harus punya rasa dan punya cinta demi anak-anaknya. Saya pengalaman ibu saya dulu selalu berpuasa ketika saya punya hajat, punya lagi ujian, lagi kenaikan kelas, menghadapi kesulitan, ibu saya dan bapak saya pasti berpuasa buat saya. Saya minta ibu dan bapak, coba rajinlah berpuasa bagi anak-anaknya. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi anak-anaknya seperti ini, rasa orang tuanya yang harus diperbaiki. Bukan kesalahan anaknya, tetapi rasa dan cinta orang tuanya juga harus dibenahi. Hidup itu alam Pak, interaksi. Buktinya sama tentara nurut, sama ibu nggak nurut, sama bapak nggak nurut. Nah ini, makanya untuk itu dari sekarang mari bangun cinta negeri ini, karena negeri ini adalah negeri Siliwangi, negeri Silih Asa, negeri Silih Asi, negeri Silih Asu, negeri Silih Pikanya. Bagi mereka yang tidak ngerti Siliwangi, tidak tahu makna Siliwangi, tidak pernah berkontemplasi dengan Siliwangi, jangan coba-coba Anda berbuat tidak baik terhadap tanah Siliwangi. Saya sampaikan itu, kaluhur tesirungan kahandap teu akaran. Ini saya ucapkan terima kasih seluruh pasukan. Saya ucapkan terima kasih buat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Pangdam 3 Silo, dan seluruh jajaran. Semua terima kasih. Hari ini adalah hari bangkitnya kita. Hari ini adalah hari kemajuannya kita. Dan kita mulai seluruh perubahan ini dari tanah kita, tanah Sunda, tanah Siliwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Siap! Rak! Pembacaan doa.